segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat Islam dan nikmat iman. Dua nikmat terbesar yang seharusnya disyukuri oleh setiap mukmin. Sebab inilah nikmat yang tak ada seorang pun di muka bumi ini dapat membelinya. Bentuk rasa syukur paling indah dari seorang mukmin ialah dengan cara komitmen mengamalkan tiap perintah-perintah Allah serta menjauhi segala yang dilarangnya. Risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sejak 1400 tahun yang lalu adalah sebuah risalah yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa sepeninggal Rasulullah SAW, estafet dakwah yang sepanjang hayat selalu beliau perjuangkan mati-matian akan terus diwariskan kepada orang-orang yang mendapatkan karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda beliau, barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka ia akan difahamkan dalam masalah agama. Muttafaqun alaih. Ya, tanda bagi orang yang dikehendaki oleh Allah dengan berbagai kebaikan yang melimpah adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk dapat memahami dinul Islam atau agama Islam secara mendalam. Dan sesuai hadis tersebut, ulama adalah figur paling ideal. Maka sepeninggal Rasulullah SAW, ulama menjadi tokoh penting dalam tonggak perjuangan dakwah berikutnya. Bahkan, ulama menjadi tokoh yang akan seksama mengawal berlangsungnya sistem pemerintahan yang dijalankan penguasa, agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keislaman, yaitu tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Saat ini Indonesia tengah mengalami suksesi kepemimpinan nasional, di mana peta politik menjelang pemilu presiden pastinya akan menjadi sangat menarik. Terlebih bila kita perhatikan munculnya inisiasi dari berbagai ormas dan tokoh Islam untuk mendorong partai-partai Islam membentuk poros Islam. Seiring dengan kemunduran taraf berpikir umat Islam yang diimbuhi dengan proses sekularisasi di dunia Islam, umat Islam mulai kesulitan menemukan sosok ulama yang mampu menggerakkan perubahan seperti yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sekarang yang kita dapati adalah ulama yang faqih dalam masalah agama, tetapi tidak memiliki visi politik dan negarawan yang handal. Akibatnya, mereka tidak mampu memberikan kontribusi bagi perubahan masyarakat dan negaranya. Mereka asik dengan ibadah-ibadah ritual yang justru memberangus predikatnya sebagai pewaris Nabi. Ada pula ulama yang sadar atau tidak terkooptasi oleh pemerintah kufur dan antek-anteknya. Mereka rela menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Ada pula yang bertingkah bak seorang artis yang hanya mengejar popularitas belaka. Lantas, apa fungsi dan peran ulama sesungguhnya dalam mensukseskan rencana poros Islam ini? Figur ulama seperti apa yang seharusnya menjadi panutan di negeri ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ulama adalah bentuk jamak dari kata alim, yang artinya adalah orang yang berilmu. Al-Quran memberikan gambaran tentang ketinggian derajat para ulama, di mana Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang diberikan ilmu atau ulama beberapa derajat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Selain tentang ketinggian derajat para ulama, Al-Quran juga menyebutkan dari sisi mentalitas dan karakteristik bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah dalam surat Fatir ayat 28 berikut ini. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa yang dimaksud dengan ulama adalah golongan orang-orang yang memiliki pengetahuan ilmu yang mendalam, terutama ilmu agama. Dengan ilmunya itu, membuatnya semakin takwa kepada Allah dan semakin takut kepada Allah. Sudah seharusnya, ulama adalah orang-orang yang selalu sesuai antara perkataan dengan perbuatannya. Tidak ada peluang kebaikan kecuali mereka menjadi orang yang paling pertama mengamalkannya dan menjadi orang yang paling bersemangat mendakwahkannya. Sebaliknya, tidak ada kemungkaran kecuali mereka adalah orang-orang yang paling pertama berusaha menjauhinya serta paling bersemangat untuk mencegahnya. Dengan tugas yang mulia sebagai penerus estafet dakwah Rasulullah, maka pantaslah bila kemudian Rasulullah SAW menjadikan para ulama sebagai pewaris beliau, pewaris estafet dakwah para nabi dan rasul, sebagaimana sabda beliau. Dan para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar atau emas, dirham atau perak, tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan derajat yang sahih. Tentu, yang dimaksud dengan pewaris nabi adalah pemelihara dan penjaga wahyu atau risalah, yang dalam konteks ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kata lain, peran ulama sebagai pewaris para nabi adalah menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebengkokan dan penyimpangan. Selain itu, ulama adalah orang yang faqih dalam masalah halal haram. Ia adalah rujukan dan tempat menimba ilmu, sekaligus guru yang bertugas membina umat agar selalu berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Peran sentral ulama adalah mendidik umat dengan akidah dan syariah Islam. Dengan begitu, umat memiliki kepribadian Islam yang kuat. Mereka juga berani mengoreksi penyimpangan yang terjadi di masyarakat dan penguasa. Begitu agungnya peran ulama bagi umat sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keberadaan mereka sebagai wujud kelestarian ilmu agama di masyarakat. Wafatnya ulama menjadi pertanda dari diangkatnya ilmu atas umat ini serta mewabahnya kebodohan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi.
Selain sebagai rujukan atas berbagai problematika umat terkait masalah agama, ulama juga berperan sebagai pihak yang wajib dilibatkan dalam proses pergantian kepemimpinan dalam suatu masyarakat, bahkan pergantian kepala negara. Peran ulama bukan hanya sekedar menguasai khazanah pemikiran Islam, baik yang menyangkut masalah akidah maupun syariah, tetapi juga bersama umat berupaya menerapkan, memperjuangkan, serta menyebarkan risalah Allah. Sejak dulu, ulama memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai peristiwa sejarah penting, terutama sejarah perubahan masyarakat. Bahkan nyaris tidak ada satupun perubahan masyarakat di dunia ini yang tidak melibatkan peran ulama. Mereka jugalah orang pertama yang menyebarkan kesadaran ini di tengah-tengah masyarakat, hingga masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk melakukan perubahan. Jika kesadaran terhadap kerusakan masyarakat belum tumbuh di tengah-tengah masyarakat, niscaya tidak akan tumbuh pula keinginan untuk berubah, apalagi upaya untuk melakukan perubahan. Ulama merupakan sumber dan inspirasi perubahan. Sepanjang sejarah perjuangan umat Islam, ulama selalu menjadi salah satu figur tokoh yang berada di garis paling depan perjuangan. Ia menjadi figur pemersatu tatkala barisan perjuangan terpecah. Ia menjadi penyemangat tatkala barisan perjuangan umat melemah. Ia menjadi tokoh yang memulihkan mentalitas umat yang sebelumnya sempat jatuh akibat dikalahkan musuh. Ia adalah tokoh yang dekat di hati umat, senantiasa dirindukan petuah-petuahnya yang senantiasa ditiru akhlaknya. Mencari figur ulama yang tepat harus senantiasa dilakukan. Umat haus akan figur seseorang yang mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Figur yang mampu memberikan penjelasan dengan sederhana tentang konsep syariat, sehingga syariat itu menjadi ilmu terapan yang indah, mudah dipahami, serta menjawab berbagai problematika umat terkini. Jadi prinsipnya ulama itu harus menjadi contoh tauladan dalam perilaku perbuatan sehari-hari, dan dia menjadi orang yang paling terdepan dalam mengamalkan keislaman. Ya, karena Nabi Muhammad kan sifatnya siddiq, amanah, fatonah, tabligh, ya, 4 itu harus menjadi sifat ulama. Jadi kepada umat saya pesan, jangan mudah memberikan gelar ustadz, gelar kiai kepada seseorang yang kita anggap berilmu, tapi harus dilihat dari perilakunya dan perbuatannya sesuai nggak dengan syariat Islam, dengan ilmu Islam. Ulama dalam perpolitikan di Indonesia bukanlah hal yang asing. Semenjak dahulu peran ulama dalam mendirikan bangsa Indonesia patut diakui. Tidaklah mengherankan jika ulama terlibat dengan urusan politik. Sosok ulama adalah sosok yang dikenal dengan pemandu umat Islam karena kepandaiannya dalam hal keilmuan Islam. Ulama adalah pemimpin umat Islam, pewaris Nabi dalam menegakkan dan menjalankan perintah Allah. Dalam episode sejarah penaklukan kota Konstantinopel di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih misalnya, ulama memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan semangat jihad umat Islam yang saat itu yang tengah merosot. Karena beberapa kali mengalami kekalahan dalam perang melawan Bizantium. Saat itu, Sultan Muhammad Al-Fatih yang masih berusia 25 tahun ini memiliki penasehat yang bernama Syekh Syamsuddin. Berkat bimbingan Syekh Syamsuddin, Sultan Al-Fatih berhasil membangkitkan semangat pribadi dan kaum muslimin untuk menaklukkan kerajaan raksasa dunia Bizantium. Syekh Syamsuddin berhasil meyakinkan Sultan Muhammad Al-Fatih bahwa dialah pemimpin yang dimaksud dalam hadis yang akan berhasil menaklukkan Konstantinopel. Allahu Akbar! Konstantinopel
Konstantinopel akan bisa ditaklukkan di tangan seorang laki-laki, maka orang yang memerintah di sana adalah sebaik-baik penguasa dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syamsuddin menasehatinya agar dia segera bergerak untuk merealisasikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tak lama kemudian, dimulailah serangan terhadap benteng raksasa Konstantinopel tepat pada jam 1 dini hari 29 Mei 1435 Masehi. Untuk pertama kalinya, benteng raksasa yang berdiri berabad-abad lamanya itu runtuh. Pasukan Al-Fatih berhasil menguasai kota dan pasukan Bizantium tidak berdaya. Syekh Syamsuddin begitu terhormat di mata Sultan Muhammad Al-Fatih. Meski menjadi sultan yang kekuasaannya meluas hingga separuh negeri Eropa, ia tidak pernah meremehkan nasihat Syekh. Sang Syekh pun tidak pernah menjadi penjilat, tidak pernah memberi penghormatan berlebihan. Ia tidak takut kecuali kepada Allah. Karena itu, setiap kali Sultan datang menziarahi, Syekh Syamsuddin tidak pernah berdiri dari tempat duduknya untuk menyambutnya. Justru sebaliknya, ketika ia menziarahi Sultan, Sultanlah yang berdiri untuk menyambut gurunya tersebut, lalu mencium tangannya. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia pun kita temukan betapa peran ulama dan santri tidak dapat diremehkan. Datangnya Jepang yang memposisikan diri sebagai saudara tua menghadirkan penjajahan baru yang tak kalah kejamnya dibandingkan dengan Belanda. Hingga akhirnya ulama santri pada saat itu membentuk Laskar Hizbullah. Laskar ini dibentuk Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mempersiapkan kemerdekaan RI sekaligus mempertahankannya. Kiai Haji Hashim Asy'ari pada saat itu mencetuskan fatwa resolusi jihad, di mana fatwa tersebut mampu menggerakkan seluruh bangsa Indonesia, khususnya yang beragama Islam, untuk bersama-sama melawan tentara sekutu yang diboncengi Nika Belanda. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya menjadi salah satu perlawanan dengan semangat jihad tersebut. Seperti inilah seharusnya kedudukan ulama dalam pemerintahan. Ulama menjadi garda terdepan dalam mengawal pemerintah menjalankan fungsinya secara paripurna. Dalam kisah Syekh Syamsuddin dan Sultan Al-Fatih tadi, kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa ulama harus sadar politik. Politik dalam arti pengaturan urusan umat, menimbang segala permasalahan umat dengan sudut pandang Islam dan mengambil solusi atas segala persoalan dengan solusi Islam. Ulama harus terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sigap mengawal penguasa dalam menerapkan hukum-hukumnya. Saat peran politik ulama pudar, implikasinya akan langsung dirasakan oleh umat secara luas. Seiring dengan kemunduran taraf berpikir umat Islam yang diperparah dengan proses sekularisasi di dunia Islam, kesadaran ulama untuk mampu menggerakkan perubahan seperti yang pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mutlak diperlukan. Ulama kini juga dituntut bukan hanya piawai dalam masalah agama, tetapi juga harus memiliki visi politik dan negarawan yang handal, sehingga mereka tidak mudah dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Saat ini, Indonesia tengah mengalami suksesi kepemimpinan nasional, di mana peta politik menjelang pemilu presiden pastinya akan menjadi sangat menarik. Munculnya inisiasi dari berbagai ormas dan tokoh Islam mendorong partai-partai Islam berkoalisi dalam poros Islam. Ulama sebagai sosok perekat umat tentu memiliki peran penting dalam suksesnya poros Islam ini. Terlebih bila kita perhatikan munculnya fenomena kesadaran kolektif umat untuk lebih mengerti tentang ajaran agamanya. Hal ini ditandai dengan maraknya berbagai pusat kajian-kajian Islam di tanah air, dari mulai tabligh akbar, seminar-seminar keislaman, bedah buku, lembaga tahsin dan tahfiz Quran.
Belum lagi munculnya berbagai kajian-kajian keislaman komunitas yang berbasis sosial media dengan memanfaatkan teknologi masa kini. Pola-pola dakwah yang semakin kreatif semacam ini akan semakin mendekatkan ulama dengan umat. Oleh sebab itu, wajarlah bila kemudian kita dapati bahwa ulama-ulama tersebut cenderung lebih dikenali oleh masyarakat secara luas ketimbang tokoh-tokoh pemerintahan seperti menteri, anggota legislatif, dan tokoh-tokoh pimpinan partai. Dalam hal ini, ulama berada di posisi tengah, posisi yang mampu menghubungkan jurang pemisah antara umat sebagai masyarakat di satu sisi dengan pemerintah dan pimpinan partai politik di sisi lain. Peran inilah yang seyogianya dimainkan oleh ulama, tentunya dengan mengedepankan prinsip maslahat umat, jauh dari tendensi duniawi. Termasuk dalam hal ini adalah peran yang juga seyogianya dimainkan ulama dalam mensukseskan rencana poros Islam. Pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Semoga tayangan Hasanah hari ini membuka mata Anda bahwa Muslim Indonesia tak pernah kenal kata berhenti dalam berjuang dan berjihad. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.